Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus menimba ilmu. Baik sahabat-sahabat sekalian, dalam sejarah peradaban Islam, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting. Seorang pemimpin yang tidak hanya bertanggung jawab dalam urusan dunia, tetapi juga dalam menjaga akidah umat, menegakkan keadilan, dan menjaga motor penggerak perubahan menuju kebaikan. Maka dari itu, kepemimpinan umat bukan sekedar jabatan atau kekuasaan yang melainkan amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kelompok 11 akan lebih menjelaskan terkait kepemimpinan umat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membawa manfaat dan pengingat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu ataupun pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban dari hal-hal yang dipimpinnya. Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah wafatnya baginda Rasulullah. Para sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam melantik pengganti beliau dalam memimpin umat Islam. Umat Islam tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemimpin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa taat. Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam di negeri yang mayoritas warganya beragama Islam. Meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi tahu kepada manusia tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan kesucian engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Adapun karakteristik dan akhlak pemimpin yaitu 1. Taat kepada Allah dan Rasulnya. 2. Beriman dan beramal sholih. 3. Melaksanakan sholat. 4. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Pemimpin dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. 6. Adil. 7. Memerintah kepada ketaatan dan kebaikan. 8. Amanah. 9. Benar. 10. Berilmu.
11 tidak zolim, 12 tidak melampaui batas, 13 tidak menyesatkan, 14 mengutamakan agama atau keimanan, 15 tidak mengutamakan kenikmatan dunia, 16 tidak mementingkan diri sendiri atau mementingkan rakyat. Larangan bagi para pemimpin. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan lalu disembunyikannya terhadap kami sebuah jarum atau yang lebih kecil daripada itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya itu. Hadis riwayat Muslim tahun 1801. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang pun amir yang menguasai atau memerintah kaum muslimin, tetapi dia tidak berjuang dengan sungguh-sungguh dan tidak memberikan pengarahan untuk kemakmuran, kecukupan, dan keperluan mereka. Niscaya Allah tidak memperbolehkannya bersama-sama mereka ke surga. Hadis riwayat tahun 1798. Alhamdulillah, demikianlah sedikit yang bisa kami sampaikan mengenai kepemimpinan umat. Semoga pembahasan ini membuka wawasan bahwa menjadi pemimpin bukanlah perkara ringan, tetapi amanah besar yang harus dijalani dengan ilmu, keadilan, dan ketakwaan. Kita semua memiliki tanggung jawab baik sebagai pemimpin maupun sebagai bagian dari umat yang harus mendukung kepemimpinan yang benar. Mari bersama-sama menumbuhkan kesadaran bahwa perubahan umat dimulai dari kesungguhan kita dalam menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata kami ucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.